selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Aquarius ya di minggu kedua bulan November 2025. Oke, buat para Aquarius, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Aquarius. Aduh sorry teman-teman, aku batuk. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja buat para Aquarius, di kartu yang pertama aku melihat di minggu kedua November ini ya, beberapa dari Aqua sepertinya ada yang berada dalam kondisi nggak tuh, aduh belibet Tuhan. Berada dalam kondisi yang stagnan teman-teman ya. Stagnan itu gimana sih kak ya, kayak ada hal-hal yang aduh mau maju kena, mundur kena gitu ya, udah kayak judul warkop ya teman-teman ya. Jadi kondisi stuck gitu, kamu ingin menggapai sesuatu tapi sulit, kayak masih jauh rasanya. Tapi kalau mundur mungkin juga gimana ya, mau mundur ya sayang gitu. Tapi lebih tepatnya di minggu kedua ini aku lihat kayak ada situasi dan kondisi yang dimana memang beberapa hal terlihat gagal, makanya kamu terhenti di tengah gitu Aquarius ya. Kayak ini gimana ya, kos gimana ya, gimana gitu, udah yang kayak oke, kayaknya aku harus di tengah ini dulu deh, melihat situasi dan keadaan gitu. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat beberapa dari kamu sepertinya kayak akan ada reunian, acara keluarga, kumpul-kumpul keluarga, dan ada potensi juga beberapa dari Aquarius sepertinya akan menikah di minggu kedua ini, atau rencana tentang pernikahan ya. Mungkin merencanakan untuk tahun 2026 bisa, tapi obrolannya mungkin ketemu keluarganya di minggu kedua ini. Terus juga di minggu kedua ada koneksi ya yang akan terjalin antara Aquarius dan seseorang. Koneksi. Ini potensi kehadiran soulmate juga ada. Penyatuan dengan seseorang juga ada ya. Dan hubungan yang harmonis antara kamu dan seseorang tercipta di minggu kedua ini. Jika menyangkut soal asmara gitu ya. Nih, beberapa, nggak semua. Dan aku lihat di minggu kedua ini juga ada beberapa dari Aquarius yang sepertinya di sini mendapatkan keadilan dari seseorang. Apalagi buat kamu yang sebelumnya ini, mungkin kamu pernah nggak ngerasa bahwa iya sih kak, aku itu nggak diperlakukan adil nih sama seseorang ini sebelumnya. Kayak aku tidak diperlakukan dengan adil, aku mungkin tidak diberikan hal-hal yang menjadi hakku seharusnya gitu ya. Aku ada masalah, dia juga buat masalah, aku nggak dikasih pertanggungjawaban, penjelasan tentang masalahnya ya. Aku juga nggak dikasih tahu tentang apa sih yang terjadi sesungguhnya dengan masalah itu, kenapa aku dilibatkan pada suatu permasalahan, padahal sebenarnya aku nggak ada sangkut paut apa-apa ya. Nah, kalau kamu sempat ngerasain seperti itu akhir-akhir ini atau sebelumnya ya, di minggu kedua ini Aquarius kamu akan dapat keadilannya buat kamu. Yang sebelumnya mungkin, apalagi beberapa yang ada yang difitnah Aquarius ini ya, ada yang dituduh enggak, aku lihat itu semua kamu akan dapat keadilannya di minggu kedua ini. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat ada hal-hal baru ya, yang pada akhirnya juga kamu dapatkan Aquarius. Hal-hal baru yang mendekat juga ada. Tadi kan single nih, ada potensi orang baru ya. Ada potensi orang baru yang akan masuk ke dalam kehidupannya kamu. Kalau couple, aku rasa ada situasi yang terbarukan antara kamu dan pasangan ya. Setelah mungkin sebelumnya ada masalah, ya pura-pura bodoh aja, terus nanti juga baik sendiri kak gitu ya. Tapi memang ada kondisi yang semakin harmonis, meskipun gak semua Aquarius ya kondisi hubungannya harmonis dengan pasangannya. Dan aku lihat juga di minggu kedua ini ada panggilan spiritual buat para Aquarius, beberapa dari Aquarius, yang membuat kamu mungkin akan lebih sering beribadah, banyak berdoa ya. Panggilan spiritual, dan semakin menyadari bahwa aku tuh harus lebih ini lagi ya kali, harus lebih taat lagi ya,
Aku harus lebih banyak doa lagi ya, biar hidupku semakin lebih tenang, hatiku tenang, adem, menjalani kehidupan dengan mudah, tanpa tuntutan ya, banyak tuntutan, dan ingat bahwa Tuhan itu selalu ada dengan aku, selalu menyayangi aku gitu. Dan juga di minggu kedua ini, Aquarius ini aku lihat juga seperti yang mencoba untuk move on dari suatu permasalahan ya. Move on, healing, kamu maafin orang yang bersalah sama kamu ya. Sambil kamu ke depannya kayak aku berharap yang terbaik aja lah untuk dia dan kehidupanku ke depannya ya. Meskipun di sini ya mungkin ini terhadap orang yang ini ya, yang bersikap tidak adil sama kamu tadi ya, kamu udah maafin orang itu. Karena bagi kamu yang terpenting di minggu kedua ini adalah tentang kebebasan, tentang melepaskan ya. Yang penting bisa bebas, sakit hati apapun itu nggak ingin kamu pendam lagi gitu. Kamu lebih kayak aku lepasin semuanya, aku nggak mau jadi beban di hatiku, di pikiranku atas ketidakadilan atau kesalahan seseorang terhadap kamu ya, kejahatan seseorang terhadap kamu. Kamu ingin bebas, ingin lepas, nggak ingin ada prasangka-prasangka, dendam apapun yang membebani hati dan perasaan kamu ya, karena nggak enak loh ketika kita menyimpan unek-unek terhadap seseorang ya. Dan aku lihat di minggu kedua ini juga Aquarius, kamu harus hati-hati ya, karena selalu saja selalu saja ada orang yang toksik di sekitarannya kamu. Toksik yang gimana kak ya, ini orang-orang yang sering bersikap manipulatif sama kamu ya. Apapun yang mereka katakan pada endingnya itu meskipun memberikan kritik sekalipun ya, tapi kritiknya itu gunanya untuk menjatuhkan kamu gitu, bikin mental kamu jadi down, bikin kamu jadi pesimis ya, kayak gitu. Hati-hati loh ya, karena orang-orang kayak gini menjelma menjadi orang-orang terdekat kamu, tapi sebenarnya ingin ngehancurin kamu gitu. Nggak tahu lah ya kenapa seperti itu. Apakah memang iri sama kamu? Apakah di sini memang nggak suka dari awal sama kamu, juga bisa ya. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat beberapa dari Aquarius ya, kondisi memang stagnan di sini, terpaksa stagnan gitu. Tapi pada akhirnya aku lihat ada juga beberapa dari Aquarius tadi kan yang berhasil untuk melepaskan ya, membebaskan diri sama suatu hal, sama suatu masalah, karena kamu udah berhasil move on dan healing. Dengan cara apa sebelumnya kak? Benar-benar meninggalkan sesuatu di sini yang diakibatkan karena kamu kecewa ya, berusaha untuk mencari jalan baru gitu. Sesuatu ini udah nggak bisa diharapin lagi kak, atau seseorang ini udah nggak bisa aku harapin lagi, sehingga aku mau lepasin aja segalanya, aku move on, aku mau bebas gitu. Yang tidak mendapatkan keadilan tadi mungkin terkait dengan orang toksik ini juga Aquarius ya, hingga makanya di sini ada situasi dan kondisi kamu yang semakin terbarukan. Oke. Dan secara spiritual juga ada penguatan, karena ada masalah-masalah yang harus kamu hadapi dan kamu membutuhkan Tuhan di sisi kamu gitu ya. Dan di sini selanjutnya kita juga akan lihat apa pesan dari semesta buat Aquarius di minggu kedua ya, November 2025. Oke, yang pertama, kamu dipesankan, katanya kamu gak akan tahu seberapa kuat kamu sampai kamu benar-benar diuji Aquarius. Jadi apapun yang terjadi di minggu kedua ini, anggap aja sebagai ujian dalam kehidupannya kamu ya, untuk membuat kamu jadi lebih kuat lagi. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan, hidup ini sulit, kamu pasti tahu itu Aquarius. Dan lihatlah orang-orang sekitarnya kamu, kalau ada yang butuh bantuan kamu, bantu gitu ya, bantu. Jangan biarkan mereka di sini tenggelam istilahnya ya. Adalah orang yang lebih susah dari kita, kalau bisa bantu gitu ya. Terus yang ketiga di sini, kamu juga dipesankan bahwa coba dalam setiap hal, cobalah dalam setiap masalah, cobalah untuk bisa berpikir untuk melihat sesuatu itu dari berbagai perspektif yang berbeda gitu, biar kamu nggak stuck kondisinya kayak di awal tadi, seperti itu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kak yang bisa terkoneksi dengan Aquarius untuk ini semua di minggu kedua bulan November, energi paling kuat zodiak ada Taurus, Leo, Gemini, Libra, Aquarius, ada ya Libra, Capricorn, satu lagi itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu baru readingan kali ini, semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya ya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aquarius.